Hi guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku so excited karena ini adalah salah satu video yang highly requested sama kalian. Gak hanya di Instagram DM, tapi juga YouTube comments yang kayak terus-terusan bilang, "Kak, tolong dong bantu kita ngerti soal fees and taxes-nya Etsy yang konon katanya sangat-sangat complicated, banyak dan ya luar biasa memusingkan." So emang agak complicated. Makanya aku gak hanya akan menjelaskan tentang berapa persen dan berapa persen, tapi aku juga akan ngasih kalian tools Excel yang bisa bantu kalian buat langsung secara otomatis ngitung berapa sih fees and taxes kalian per transaksi, dan juga berapa sih keuntungan bersih kalian setelah dipotong all those fees and taxes plus harga modal kalian. So, buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Thank you very much juga buat Kak Fatma Nabila yang udah come up with this very amazing tools. Thank you very much, you are such amazing. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke pembahasan hari ini. Tadam! Jadi setelah kalian klik link di caption, kalian akan didirect di Excel sheet ini yang langsung bisa kalian gunakan. Di sini ada dua pilihan, either kalian mau, kalau listing kalian dalam IDR, kalian bisa pilih ini, tapi most of the time karena kalian jualannya ke market luar, aku sih pribadi sih listing dalam USD. Jadi di sini aku akan pakai listing USD karena aku juga yakin kayak most of kalian juga pasti listing dalam USD. Nah, di sini kalian bisa, jadi ini kan kelihatannya complicated. Cuman yang sebenarnya yang perlu kalian masukin tuh hanya yang di highlight biru. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama dari ini adalah kurs. Kurs ini kan sifatnya fluktuatif. Nah, jadi kita ambil kurs hari ini Rp14.400 per 1 USD. Kalian bisa masukin sini. Kemudian harga produk. Harga produk ini adalah harga yang kalian pasang di Etsy. Nah, kita kasih ambil contoh deh, misalnya harga produknya $3. Kenapa aku kasih contoh harga produk yang murah banget? Nanti ada takeaways-nya kenapa. Nah, kemudian di sini langsung ada auto kalkulasi harga produk kalian dalam rupiah. Nah, di sini kalau misalnya kalian ada ngasih diskon produk ke customer seperti kupon, kalian bisa masukin ke sini. Tapi di sini aku anggap nggak ada. Nah, di sini adalah biaya shipping. Nah, biaya shipping ini beberapa seller ada yang langsung masukin ke harga produk karena katanya dia ngasih free shipping. Tapi kalau misalnya untuk produk yang murah dan highly competitive, biasa memang udah nggak bisa lagi masukin ke harga produk karena kan kesannya mahal banget. Jadi di sini biaya shippingnya, let's say karena harga barangnya murah banget hanya $3, mungkin nih saya asumsi barangnya itu barang yang kecil dan ringan. Let's say biaya shippingnya hanya $7. Oke. Nah, di sini langsung ada auto kalkulasi biaya harga produk plus shipping yang kalian dapat dari penjualan ke customer dari rupiah. Kemudian di sini ada di minus conversion fee, yaitu 3.600. Nah, conversion fee ini tuh kayak convert kurs ya, karena kan di sini tuh dari rupiah, dari USD kok di-convert ke rupiah. Jadi ada conversion fee-nya. Nah, kemudian di sini nih main pembahasan kita, yaitu apa aja sih fees and taxes yang dikasih Etsy ke kita. Ini adalah list semua, kita bahas satu-satu. Pertama, ada yang namanya transaction fee, yaitu 5% dari harga produk, yaitu dari $3 ini. Nah, banyak banget orang yang bilang, "Gak, fee jualan di Etsy tuh murah, hanya 5%. Well, jangan salah, 5% tuh hanya transaction fee ini yang 5%, tapi kalian bisa lihat banyak banget fee-fee lain di bawah situ. Kita bahas satu-satu. Transaction fee ini nanti ada pajaknya lagi, yaitu 10% dari transaction fee-nya ini. Nah, yang paling bikin kesel adalah
Shipping fee juga dikenain transaction fee yaitu 5%. Jadi either kalian masukin free shipping atau kalian pisah biaya shippingnya, tetap aja kalian bakal kena 5%. Padahal shipping fee kan bukan masuk ke kantong kita, tapi tetap aja kita kena 5%. Jadi makanya kalian harus up shipping fee kalian untuk at least mengcover 5% ini. Nah, dari 5% ini masih ada 10% dari nilai di sini, yaitu untuk VAT atau pajak. Kemudian langsung ada lagi nih yang namanya payment processing fee, yang which is kita lihat nominalnya tuh cukup besar. Nah, ini gimana sih datangnya payment processing fee? Ini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian pakai PayPal, kalian nggak ada yang namanya payment processing fee ini. Tapi Etsy udah mewajibkan seller Indonesia untuk memakai Etsy Pay, sehingga kebanyakan pasti kena payment processing fee ini. Di sini aku udah masukin link buat kalian yang pengen tahu lebih jelas. Jadi di link ini kalau diklik tuh akan kayak gini. Nah, jadi basically processing fee ini adalah processing fee dari Etsy Payment. Jadi di mana Etsy Payment ini yang bisa bantu kita langsung mengirim uang kita ke rekening Indonesia kita. Nah, setiap negara fee-nya beda. Untuk Indonesia adalah 4,5% ditambah Rp7.000. Sehingga di sini udah dimasukin rumusnya dari total harga produk plus biaya shipping kurang conversion fee ditambah Rp7.000, maka dapatlah 13 ribuan untuk harga barang yang sebenarnya cuman 43.000 guys. Sedih ya. Nah, kemudian dari sini ada pajaknya lagi nih, yaitu 10% dari angka di atas sini. Kemudian di sini ada auto renew sold. Ini adalah auto renew sold yang harganya 0,2 USD atau setara dengan harga listing fee. So basically sama aja, kalau kalian listing barang akan kena 0,2 USD. Kalau barangnya sold dan logikanya di listing ulang kembali, itu juga kena 0,2 USD. Dan ini pukul rata ke semua produk, regardless produk kalian harganya $500 atau hanya $3. Auto renew sold fee ini tetap sama, yaitu 0,2 USD. Nah, dari sini ada pajaknya lagi, seperti biasa 10% dari angka di atas. Nah, ini adalah offsite ads fee. Sebenarnya ini tidak semua seller akan kena potongan offsite ads fee. Kalian sebenarnya harus tahu dulu sih offsite ads fee itu apa. Makanya aku saranin kalian buat pause dulu video ini dan nonton video aku soal offsite ads fee yang udah aku link di bawah ini. Nah, aku asumsi kalian udah ngerti atau kalian at least udah nonton video aku soal offsite ads fee. Jadi asumsilah kalau penjualan ini adalah penjualan hasil offsite ads, berarti kalian akan kena 15%. Asumsi 15% kalau memang penjualan kalian itu belum mencapai 10.000 USD per tahun, maka kalian akan kena rate normal yaitu 15%. Kemudian dari offsite ads fee-nya ada pajaknya lagi yaitu 10% dari offsite ads fee. Sedih banget guys, benar sedih banget. Kemudian jadi di sini kalian bisa dapat total Etsy fees kalau tanpa offsite ads sekian. Kalau offsite ads akan menjadi sekian, lumayan banget. Bisa jadi acuan berpikir kalian lah untuk make decision apakah kalian mau opt to offsite ads atau kalian nggak mau. Nah, di sini kalian bisa dapat revenue total tanpa offsite ads dan revenue total dengan offsite ads. Tapi jangan salah guys, ini adalah revenue yang termasuk ongkos kirim yang notabene itu bukan masuk ke kantong kalian. Nah, jadi kalian harus lihat yang di bawah sini nih, perkiraan profit per produk. Nah, di sini kalian bisa masukkan modal per produk plus biaya shipping. Let's say modal untuk barang harga 3 USD kalian adalah Rp10.000 dan shipping kalian 7 USD dikali kurs rupiah menjadi 100.800.
Sehingga modal per produk kalian adalah 110.800. Di sini kalian bisa lihat profit per produk kalian tanpa offset ads tuh hanya 3.800 rupiah. Sedangkan dengan offset ads produk kalian kalian tuh minus 19.000 rupiah. Nah guys, tadi kita udah lihat gimana sih cara pakai Excel tools yang aku kasih. Udah aku link di bawah ini, kalian langsung bisa download dan kalian bisa langsung gunain. Dan yang last but not least adalah takeaways. Karena seperti biasa di setiap penjelasan atau ilmu yang aku sharing, aku selalu mau bahas soal takeaways. Karena menurut aku takeaways ini tuh yang paling penting buat bantu kalian untuk gimana sih menyusun strategi yang pas buat bisnis kalian. Kalau kita lihat tadi, kita udah nyoba masukin harga barang yang sangat murah. Contohnya di bawah $5. Dari situ kita bisa tahu kalau misalnya kalau kita menjual barang yang di bawah $5 atau mungkin $5, itu tuh kayak most likely kita tuh either profitnya sangat tipis, which is 99.9% kalian akan habisin waktu dan ujung-ujungnya kalian tidak profit, instead kalian rugi. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya mentalitas seller Indonesia itu lebih ke perang-perangan harga, terutama especially di Tokped dan Shopee, kalian tuh terbiasa kayak menyediakan barang yang semurah-murahnya dan lebih mementingkan kuantitas dibandingkan profit margin. Nah, tapi ini tuh nggak berlaku di Etsy. Karena di video aku sebelumnya aku udah jelasin kalau misalnya shipping international itu beda sama shipping local. Shipping local it's very simple, mungkin ada asuransi JNE yang bisa cover, terus kayak lebih gampang lah kalau misalnya ada barang yang rusak atau gimana, kalian tuh hanya perlu untuk mengirim ulang dengan ongkir lokal yang sebenarnya sangat terjangkau. Sedangkan kalau kalian kirim ke luar negeri, ongkirnya itu satu mahal. Yang kedua adalah penuh resiko. Gak sedikit juga sih paket yang bisa aja hilang di tengah jalan. Dan regardless of kalian udah ngasih tracking number, regardless of kalian udah ngasih bukti pengiriman, tapi kalau misalnya paket hilang atau paket rusak sampai ke tangan customer, atau customer not satisfied with whatever reason it is, kita sebagai seller yang akan menanggung liabilitiesnya. Either kita harus refund customer secara utuh, gak cuman harga barang guys, tapi kita juga harus refund ongkos kirimnya, dan juga atau kita memilih untuk mengirim barang ulang, which is another risk yang embedded di another shipment. So, let's say kalian mengirim 100 paket di awal, kalian punya profit margin sangat kecil, and then luckily 100 paket nggak bermasalah. But itu nggak bakal menjadi sebuah garansi atau patokan kalau paket kalian setelahnya tuh akan juga lancar. Semakin banyak penjualan kalian, semakin banyak juga resiko yang sebenarnya kalian tanggung. Dan itu tuh kayak bom waktu yang nunggu untuk meledak. Jadi, please banget kalian harus nonton video aku yang udah aku link di bawah ini tentang gimana sih cara memilih produk dan menentukan harga jual yang anti rugi. So guys, that's all about today's video. Aku harap ini bisa bantu kalian semua buat berjualan di Etsy, menentukan harga barang, dimana kita sebagai seller kalau kita mau jualan, of course kita pengen jualan kita laku, tapi in a smart way, bukan dengan mengimpose diri kita terhadap financial risk yang mungkin ujung-ujungnya tuh bikin kita ngabisin waktu dan juga ngabisin uang, bukannya untung. So guys, thank you very much for watching. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan kalau misalnya ada teman kalian yang sekiranya membutuhkan informasi ini, jangan lupa share ke mereka juga. Karena berbagi itu adalah hal yang indah. Bye-bye, see you in the next video.